Sebenarnya kalau dibilang sosialisasinya kurang, juga tidak sepenuhnya betul juga. Karena apa? Satu, kalau untuk klaster ketenagakerjaan ini kan kita prosesnya panjang. Jadi ketika sebelum pemerintah menyerahkan naskah akademik maupun RUU, kita kan juga sudah melakukan dialog sosial, baik formal, informal kita lakukan. Nah, begitu setelah diserahkan naskah akademik dan RUU-nya dan pemerintah kemudian pada akhirnya memutuskan dan DPR menunda klaster ketenagakerjaan itu diakhirkan pembahasannya, itu kami membuka ruang dialog dengan stakeholder ketenagakerjaan melalui Forum Tripartit Nasional. Forum Tripartit Nasional ini akhirnya mereview draft RUU yang sudah disampaikan kepada DPR. Kami duduk bersama dengan suasana yang dialogis, dengan satu dengan yang lainnya menyadari bahwa harus ada take and give, tidak model pokoknya. Nah, itu akhirnya lumayan panjang kita bertemu dengan stakeholder ketenagakerjaan melalui Forum Tripartit Nasional itu. Dari hasil Tripartit Nasional itulah yang kemudian disampaikan oleh pemerintah revisi atau perbaikan draft RUU. Dan alhamdulillah DPR menyambut baik aspirasi dari stakeholder itu yang oleh pemerintah kemudian diperbaiki itu alhamdulillah disambut baik oleh DPR. Dan ketika saya juga ingin mengapresiasi DPR yang proses pembahasan panjangnya itu dilakukan secara terbuka. Saya kira dulu kan tidak kalau dulu yang terbuka itu kan rapat kerja. Kalau ini panja pun dibuka melalui TV parlemen, kemudian kanal-kanal medsosnya DPR terbuka, masyarakat juga bisa mengakses secara langsung perdebatan di panja. Saya kira dari situ saya sebenarnya pemerintah dan DPR terbuka dan memang DPR juga menerima banyak masukan. Saya kira itu. Nah, mungkin ya ada banyak informasi, ada banyak distorsi informasi. Ini yang membuat masyarakat kemudian mempercayai informasi yang distortif tadi, yang kemudian mereka memilih untuk turun ke jalan. Muncul pertanyaan berpasangan, apakah memang saat ini Indonesia membutuhkan undang-undang ini? Ya, ketika RUU Cipta Kerja ini digagas, kita belum mengalami COVID. Pada saat itu saja kita membutuhkan satu reformasi struktural perekonomian kita. Apalagi kemudian adanya COVID-19 ini semakin kuat urgensi dari RUU Cipta Kerja ini. Kita bisa bayangkan kita punya tanggung jawab yang tidak sedikit. Pengangguran kita setiap tahunnya sebenarnya turun sih ya, nggak pengangguran itu 2019 ke 2019 turun, tapi kemudian naik jumlahnya ketika adanya pandemi COVID ini. Dan itu 6,9 ditambah dengan akibat COVID ini 3,1, kemudian angkatan kerja setiap tahunnya itu 24 sampai 29 juta, itu setiap tahunnya angkatan kerja seperti itu, maka 12 lebih yang harus diberikan kesempatan untuk bisa diterima di pasar kerja. Jadi itu kondisinya seperti itu. Nah, cara merespon bagaimana tingginya angka pengangguran itu mau tidak mau diperlukan reformasi struktural. Jadi ini adalah sebuah langkah terobosan yang banyak contoh negara yang sukses melakukan
penguatan ekonominya, mentransformasi ekonominya melalui mekanisme pembentukan peraturan undang-undangan dalam satu undang-undang. Jadi ini kan kita tantangan kita sebenarnya, obesitas regulasi kita juga luar biasa, tumpang tindih aturan kita juga luar biasa. Kemudian salah satu mengapa investasi itu jangan diartikan investasi dari luar saja ya. Investasi apakah itu dilakukan oleh investasi dalam negeri maupun luar, itu hambatannya perizinan yang berbelit-belit, itu salah satu birokratik, itu salah satu hambatan kenapa kita tidak bisa memiliki daya saing di daya saing ASEAN maupun di luar ASEAN. Ya, itu dia muncul pertanyaan bahwasanya undang-undang ini hanya mendukung para pengusaha, tapi tidak mendukung para karyawan atau itu salah satunya, salahnya di situ Perang, persepsinya ya. itu. Kenapa? Kalau dalam konteks ketenaga kerjaan jelas disebut bahwa penguatan perlindungan dan upaya kesejahteraan itu bagian dari dari upaya untuk mengembangkan ekosistem investasi. Jadi kalau perlindungan pekerjanya bagus, kesejahteraan pekerjanya itu dipenuhi, maka ekosistem investasi itu akan sangat bagus. Jadi jangan salah ketika bicara tentang ekosistem investasi, salah satu komponen yang harus didorong kuat adalah bagaimana perlindungan kepada tenaga kerjanya dan bagaimana upaya pemenuhan kesejahteraan para pekerjanya. Jadi undang-undang ini adalah kita berusaha menjawab persoalan atau tantangan ketenaga kerjaan tadi, jumlah pengangguran yang tinggi, kemudian kompetensi yang rendah, dengan tetap memberikan perlindungan kepada pekerja yang existing. Jadi sebenarnya yang kita pikirkan ini adalah silent kelompok masyarakat yang mereka belum mendapatkan pekerjaan, dan juga kita harus merespon bagaimana kepastian perlindungan kepada tenaga kerja yang existing. Itu salah satunya. Sebenarnya apa sih pasal itu ada cipta terbukti sama kerjaan, karena kan kita kalau lihat dari cara kerja itu ada pasal yang membolehkan seperti pesangon, posisi semua hidup. Nah itu saya kira nanti saya kasih aja nih bahannya. Boleh. Saya kasih bahannya. Terima kasih Pak Sus. Hoax dan fakta kasih. Oh iya, ya Bu. Oke. Apa ada rencana lagi itu perlu dilanjutkan Pak? Sejak dari awal ketika tripartit itu mereview draft RUU, kami juga sudah sepakat dengan teman-teman stakeholder ketenaga kerjaan, apakah SPSP ataupun Asosiasi Pengusaha Indo Kadin, untuk aturan pelaksana dari undang-undang ini kita duduk lagi bersama untuk memastikan bahwa ketentuan di undang-undang yang memang diarahkan untuk memberikan kepastian perlindungan itu begitu juga adanya di peraturan undang-undang itu. Jadi kita bahkan sudah membuat timetable bagaimana kapan kita persiapan draftnya, kemudian kapan kita mengundang, kapan kemudian finalisasi dan harmonisasi, itu sudah kita siapkan. Memang saya sudah dari awal memang, ayo teman-teman kalau ngawal tidak hanya ngawal di undang-undangnya, tapi juga ayo kita kawal di peraturan pemerintahnya. Dan teman-teman alhamdulillah semua sepakat, teman-teman Kadin Apindo, teman-teman SPSB juga sepakat. Dan terakhir dari saya itu, jika undang-undang ini berjalan dengan baik, apa manfaatnya bagi usaha, investor, masyarakat? Iya, sebenarnya tujuan utamanya undang-undang ini adalah bagaimana tantangan ketenagakerjaan itu bisa dijawab. Bagaimana tadi saya katakan tantangan ketenagakerjaan kita yang
pengangguran kita yang tinggi, kemudian kompetensi yang masih belum bisa bersaing, kemudian daya saing negara kita dengan negara lain, itu yang harapannya dengan dengan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini kita bisa menjawabnya, dan pada akhirnya ujung-ujungnya sebenarnya adalah kesejahteraan dari masyarakat. Oke, ada lagi mau tambahin? Cukup ya harapan ya. Apa itu? Ini pekerja di sektor logistik seperti apa nih Bu? Kan kemarin pas pandemi logistik merupakan perusahaan yang dapat pengecualian Bu, tetap beroperasi seperti kurir kan segala macam, itu banyak Bu. Jumlahnya itu misalnya JNE aja ada sekitar 40.000 tuh kurirnya itu Bu. Seperti apa nih Bu Kementerian Tenaga Kerja nih untuk sektor logistik ini Bu? Sebenarnya dampak pandemi ini luas, Iya. tidak hanya sektor logistik. Yang lebih dulu itu adalah pariwisata. Itu terdampak lebih dulu. Nah, sebenarnya pemerintah ketika pandemi ini datang ke Indonesia, melanda kita, yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah pertama adalah keberlangsungan usaha itu bisa terjaga, kemudian perlindungan kesehatannya para pekerja itu juga bisa dipenuhi, dan termasuk perlindungan pengupahan itu bisa dipenuhi. Nah, ketika terjadi keberlangsungan usaha yang terhambat, yang pada akhirnya mempengaruhi penghasilan para pekerja, pemerintah melakukan banyak hal. Yang pertama, kalau mereka di PHK, mereka bisa mengakses program kartu prakerja. Yang kartu prakerjanya itu desainnya sudah berubah. Desainnya yang semula untuk peningkatan kompetensi berubah menjadi ada insentif di dalamnya selama 4 bulan. Nah, itu yang PHK atau yang dirumahkan. Nah, teman-teman yang eksis sedang bekerja, apakah itu kerja yang logis